orang-orang buat untuk orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Maksudnya ada sumbangan dari pusat ini, maksudnya meringankan beban mereka-mereka. Itu sih. Ini kan saya dikasih sama RT begini-begini. Iya benar. Dikarenakan mengajukan permohonan. Tapi yang namanya orang-orang di garis kemiskinan itu boro-boro ngerti. Masalah dia berpikirnya kenapa ini saya gimana buat makan, buat jajan, buat segala macam. Dia memikirkan itu ini enggak. Kalau orang di bawah, orang yang di garis kemiskinan udah dapat 10.000 udah adem, udah nyaman hidupnya. Nah, orang-orang yang hidupnya ekonominya lumayan, tolonglah ngerti. Ini itu sumbangan dari pusat itu buat siapa? Jangan yang kayak dikasih. Itu jatahnya orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Udah yang punya mobil, udah punya rumah, gelangnya banyak, pantingnya turun. Ya, gimana ya? Disinilah salah sasaran. Saya tanya sama RT, kok kenapa orang-orang kaya dapat, orang-orang miskin enggak? Oh ini udah dari atas, dari sana, dari atas dari mana? Kalau yang namanya orang atas tuh nggak tahu, ini miskin, ini kaya, ini miskin ya, udah tahu. Tapi kata RT nggak tahu, ini udah dari sananya udah begini, cuma sama RT dikasih. Jadi disitulah keadilan sosial itu tidak apa. Kita harus berpikir ke zaman perjuangan. Pengen merdeka ini, pengen merdeka begini. Gimanalah para pahlawan, entah wanita, entah laki-laki, entah tua, entah muda, berjuang demi kemerdekaan. Tapi zaman sekarang udah merdeka cari kesempatan di waktu kesempitan. Disitulah buat apa adanya di TV perjuangan, film perjuangan itu buat apa? Yang bikin, kalau film perjuangan itu jangan di setel, kasih sama orang-orang kaya biar dia berpikir gimana pengen merdeka. Kasih sama orang-orang DPR, MPR, kasih. Gak usah ditayangin di TV, gak usah. Rakyat kecil itu gak usah masa begitu-gitu. Yang penting ekonominya, yang kita pikirkan caranya gimana. Rakyat ini makmur, gemah ripah repeh rapi. Yang maling ayam kemarin ada, ditangkap setahun. Yang korupsi miliaran, berapa bulan. Situlah perbedaannya. Makanya di sini saya nuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebah mana adilnya? Di mana letaknya keadilan? Gak ada keadilan. Harus berpikir bagaimana dulu. Pengen merdeka banyak. Pahlawan-pahlawan telah gugur. Tapi pahlawan-pahlawan sekarang pada makanin menggerogoti uang kas negara yang sudah ada, bukannya dipakai untuk kemakmuran negara. Itu diambilin dari sini untuk kemakmuran pribadi. Itu kata saya, ini saya tuh orang bodoh, saya pendidikan secara logika lah. Secara logika. Bukannya saya iri masalah rezeki, bukan. Saya di sini menuntut keadilan. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab, belum. Cuma ini keadilan, belum ada kemanusiaan yang beradab. Rasanya belum bakalan bisa. Kemanusiaan yang adil beradab nggak bakalan bisa. Itu saya yakin nggak bakalan bisa. Sekarang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah ada persatuan Indonesia, udah bersatu Indonesia, bersatu. Udah bersatu Indonesia, udah bersatu.
Tapi mana yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau kemanusiaan itu nggak mungkin. Contohnya sekarang saling banting, saling tipu, saling suujon. Beginilah, begitulah. Itulah. Berarti kita ini belum merdeka. Bagi orang-orang yang susah, yang miskin belum merdeka. Tapi orang-orang udah kaya itu udah merdeka. Tapi kemerdekaan itu disalahgunakan. Piknik segala macam, kesana kesini, nggak melihat saudaranya, sebangsanya, nggak dilihat. Banyak itu orang nyolong, orang nyuri, orang garong, orang itu tuh harus dipikirkan. Kenapa kok bisa begitu? Itu harus dipikirkan. Jadi disitulah letaknya lemahnya kita ini. Makanya kita tuh jangan terlalu banyak inilah keadilan sosial segala macam. Kita lihatin aja. Saya ikut manggul bedil. Apa saya digaji? Enggak. Saya pernah bawa bedil ke sana kesini waktu zaman tadi. Apa yang ada yang gaji? Gak ada. Sampai sekarang saya nggak dapat. Bukannya saya pengen, nggak mau. Saya zaman dulu berjuang demi negara, bukan demi kepentingan diri pribadi. Makanya badan saya, fisik saya alhamdulillah sehat. Masalahnya saya nggak mau digaji. Yang namanya veteran, kan banyak yang veteran pada mati. Nah, penyakit ini, penyakit itu, segala macam itu sumpahnya bohong. Demi negara, merdeka demi negara. Tapi akhirnya dia begitu merdeka minta gaji, minta imbalan, minta bayaran. Makanya ada yang sakit jantung, stroke, segala macam. Itu bukan demi negara, namanya demi perut. Alhamdulillah saya diusul sama kelurahan, ini kamu di Jambrong harus begini, kamu dapat veteran. Saya tanya berapa miliar, cuma 400.000, saya nggak mau. Insya Allah saya masih mampu, sebulan 400.000, insya Allah saya mampu, insya Allah. Jadi nggak ada yang namanya ikhlas ridho memperjuangkan negara, tuh nggak ada. Rata-rata kepentingan diri pribadi, itu yang saya lihat secara sudah saya lihat. Makanya saya tahu, saya pindah-pindah tempat. Dari sini berapa bulan, dari sini berapa tahun, terus selalu menjelajah kemana-mana. Belum ada merata tuh, nggak ada merata. Orang kaya semakin kaya, udah kaya korupsi, udah dapat korupsi poya-poya. Daripada korupsi poya-poya main perempuan atau main apa, korupsi, daripada korupsi, belajarlah jujur, bangun negara ini dengan kemampuannya masing-masing. Duit sampah berapa miliar dimakan, sampah. Saya nggak doyan sampah, tapi orang-orang doyan sampah, duit sampah dimakanin. Saya nggak doyan. Makanya lah jangan sok jujur, jangan atas nama negara, atas nama pembangunan, atas nama itu jangan. Ngomong aja dah atas nama diri pribadi. Saya itu orang bodoh, saya sekolah nggak tamat. Saya sekolah SL kelas 3, SL saya kelas 3. Tapi hidup saya alhamdulillah nyaman, badan sehat, seger. Dan lihat sendiri, ada sendiri. Ya rokok-rokok sih saya alhamdulillah masih mampu. Hutang atau gimana saya insya Allah masih mampu. Apakah orang-orang kaya berpikir ini negara dapat duit ratusan triliun, ratusan miliar ini dari mana? Harus berpikir ke sana. Ini ke pemerintah. Apakah ini uang ini ratusan miliar ini dapat hutang atau dapat pinjam dari mana? Itu tolonglah, jangan disalahgunakan. Ini pemerintah berjuang demi kemakmuran negara.
Tapi oknum-oknum mencari kesempatan atas nama pembangunan ini, atas nama pembangunan ini, atas nama pembangunan ini, atas nama pembangunan ini. Tapi mana buktinya? Ada. Bukan iri, saya bukan. Cuma saya menyayangkan pahlawan-pahlawan kita yang udah gugur dulu. Situlah ya. Pernah dengar, pernah orang-orang pada ngomong sama saya, Ki, pikir-pikir enak ya waktu zaman Orde Baru. Bisa makan, tidur malam enak, cari rezeki gampang waktu zaman Orde Baru. Padahal negara rusak, tapi nyaman rakyat. Tapi sekarang negara hancur, rakyat berantakan. Namanya keadaan sosial, keadilan sosial itu gak ada. Tolong ya yang orang-orang yang ngerti politik, tolong deh. Tolong, bangunlah negara. Iman dengan keimanan, sadar dengan kesadaran. Jangan atas nama Islam, atas nama dalil. Jangan punya gelar SHBNA atau segala sesuatu, jangan. Yang penting dalam hati kita ini sedikitnya setetes air di laut kita punya iman. Itulah yang diharapkan negara tercinta ini, yang diharapkan itu orang yang takwa, yang iman, yang soleh, yang punya tujuannya apa? Berbakti pada nusa dan bangsa demi kemakmuran masa depan. Begitu. Apalagi ada, saya terus terang aja bingung sekarang tuh. Ini anak saya tuh sekarang tuh mau dibuangnya kemana? Mau dipesantrenin, bisa saja kayak begitu. Mau dikasihkan ke sekolah-sekolah biasa, banyak pungutan segala macamnya. Kalau saya kan orang kurang mampu. Saya kurang mampu. Belum masuk aja udah dipinta. Buat apa? Alasannya inilah itulah segala macam. Itu uang pintaan dari wali murid itu buat apaan? Di mana artinya wajar, wajib belajar? Itu sih bukan wajib belajar, wajib dihajar itu sih. Tapi ya jangan terlalu lah. Apa artinya wajar? Segala macam. Enggak kayak zaman dulu saya di SR, enggak. Perlu buku lari ke warung, perlu celana lari ke pasar. Tapi sekarang harus ada jatah dari sekolah. Apakah di pasar-pasar atau di toko-toko udah gak ada? Jangan menyelam sambil minum, jangan. Yang namanya instansi negara itu sudah punya gaji. Sudah, pemerintah tuh berpikir ini golongan A, golongan ini gajinya segini, udah dibeda-beda, itu udah mencakup kebutuhannya sehari-hari. Itu pemerintah tuh lebih ngerti, lebih paham. Zamannya sekarang begini nggak mungkin. Coba sekarang pikir lagi ya. Ada guru honor kemarin diceritain di Jawa. Sebulan 200.000, perjalanan berapa kilo, jalannya hancur. Itu orang bagus tuh, pahlawan itu. Pahlawan. Tahu tuh daerah mana saya lupa. Itu sama polisi dikasih motor, bagus, jempol saya buat korup. Tapi bukan nggak semua polisi yang ada di Jawa yang kemarin kejadian itu. Itu saya jempol. Itu gajinya berapa? Sama tuh. Ya mungkin tahu golongan apa, saya nggak tahu. Itu contoh yang udah contoh. Itu polisi itu insya Allah teladan. Itu namanya pahlawan. Jangan banting sini, jangan lihat sini, lihat di sini buat untuk jangan. Negara kita ini mau dibikin apa?
coba pikir yang pendidikannya tinggi. Saya hanya SR kelas 3. Zaman saya sekolah tuh, di sekolahan udah debu. Keluar bubaran sekolah nih, di muka tuh udah ada kumisnya debu. Bubaran sekolah tuh nggak pulang rumah, langsung mandi ke kali. Tapi zaman sekarang kan enak. Ada sekolahan AC, ada udah keramik, dan segala macam udah enak. Itu disitulah perbedaannya antara kemerdekaan tuh. Berarti belum ada merdeka sampai sekarang tuh belum. Yang namanya merdeka itu apa? Namanya merdeka jangan dibikin kedok. Merdeka tahun 45. Jangan dimanfaatin. Kemerdekaan itu harus lahir batin. Disitulah. Jadi jangan menyalahgunakan ya. Jangan menyalahgunakan wewenang. Saya nggak masalah. Nggak masalah. Saya insya Allah masih mampu. Sebulan 500.000 saya masih mampu insya Allah. Tapi yang kita pikirkan itu yang orang-orang di bawah garis sini. Coba lihat di pasar. Tidur di mana aja. Lihat di stasiun. Itu orang udah gak punya harga diri. Dia punya keinginan, tapi gimana caranya? Dia nggak tahu, masalahnya nggak ada yang membina. Orang maling, orang segala macam ditangkapin, di penjara. Di penjara tuh dikasih kesibukan, kasih keahlian, kasih keterampilan. Jangan digebukin, yang diaduin bukan ayam. Jangan, kasih keterampilan. Memang sebagian kecil ada dikasih keterampilan menjahit atau apa, memang ada. Tapi sebagian kecil makanya orang keluar penjara masuk penjara itu sudah kebal, udah biasa. Digebukin udah biasa, lapar udah biasa. Banyak saya melihat, sering saya lihat, saya sering main penjara tuh, sering saya ngobrol curhat sama orang tahanan, sering. Coba kasih keahlian, dididik di bidang apa dia mampunya, otomotif, seni atau apa kasih. Jangan uangnya habis begitu aja, jangan. Malah pernah saya lihat ada orang tahanan tidur tanpa alas. Lari saya ke sebelah sana, masa di penjara ada AC, kan ada TV. Tapi yang lain-lain ya seperti nyolong ayam, nyolong segala macam, tidurnya tuh gak layak manusia itu. Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum ada. Itu belum mencapai kemanusiaan, belum. Keadilan aja belum ada. Apalagi mencapai Pancasila, Pancalima, sila dasar. Itu lebih sih. Kalau saya ceritain semua, mungkin saya ditangkap sama aparat. Ini masalahnya politik. Ini hanya satu, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Mana keadilannya? Saya hanya nuntut keadilan, kalau apa-apa, bukan untuk saya. Alhamdulillah saya selama ini bawa kepala ini. Dari pertama saya ngerti sampai sekarang yang namanya sumbangan dari pemerintah tuh alhamdulillah belum dapat. Bukannya belum dapat, saya nggak mau. Kenapa? Bukan saya orang kaya, bukan. Saya melihat masih banyak yang lebih wajib menerima.
Tapi kenapa orang-orang naik mobil emasnya banyak pada minta jatah pemerintah, bukannya bantu keperluan pemerintah? Ya, kalau sudah Persatuan Indonesia, disitulah negara bakal subur makmur lemah limbah roh jinawi. Disitulah kan udah jelas cerita wayang masalah politik. Itu wayang itu udah di cerita wayang itu udah jelas. Kalau kita baca, kita artiin perkatanya itu sudah jelas. Tapi kenapa nggak dipakai? Kenapa? Kan aneh. Seperti kiai lagi ceramah di sini. Jangan nakut-nakutin, kasih dasar kehidupan. Kamu begini neraka, kamu begini surga. Itu caranya yang pengen ke surga itu gimana? Begitu. Jangan garis besarnya, jangan. Kita dari nol rinci bercerita permasalahan kalau orang pengen masuk surga. Utamakan iman dengan keimanan, sadar dengan kesadaran, ikhlas keikhlasannya. Begitu. Saya yakin orang itu belum tentu iman biarpun dia suka sholat. Saya yakin belum tentu iman. Dia orang tukang maling belum tentu dia lah iman. Disitulah perbedaan. Contohnya kemarin guru sampai macam-macam sama muridnya, bukan satu tempat aja udah banyak. Berarti disitulah gak punya iman. Jadi yang namanya Allah itu jangan dipakai kedok, jangan. Yang namanya Al-Quran itu jangan pakai modal. Jalanin apa petunjuk dari Allah, tak ada dia dalam Al-Quran begini itu harus dijalankan kalau kita pengen selamat dunia wal akhirah, insya Allah. Begitu cara kehidupan. Banyak kiai-kiai dongeng, ustad-ustad dongeng, surga neraka. Emang bagus. Tapi yang pengen ke surga itu yang bagaimana? Situ. Ya kalau yang namanya neraka gampang kok. Tinggal kita jalan yang nggak benar aja itu yakin neraka. Ini yang namanya ke surga itu mahal tapi murah. Murah kalau ke surga itu murah tapi mahal. Kalau masuk ke neraka itu super mahal kalau ke neraka. Tapi kenapa orang-orang milih neraka? Aneh di situ. Padahal dia orang-orang pendidikan, sarjana, doktoran, segala macam isi, segala macam. Kok kenapa milih neraka? Tapi ke orang-orang yang di bawah, yang blow on itu, yang kurang pendidikannya, dia takut. Dia selalu pengen ke surga. Cuman dia nggak tahu caranya. Itulah tadi cerita dari Aki Jamrong. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Seumpamanya kami di sini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Benar saja bukan malaikat, salah juga bukan setan. Kami dari kru Cucu Tuan Tanah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.